Perkenalkan, saya Mailen Trivena dari kelas 1B, jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan, berarti kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah manusia, karena memang yang menjalankan kepemimpinan adalah manusia itu sendiri, memiliki pemikiran realistis dalam menghadapi berbagai proses, aktivitas demi mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak akan ada tanpa pemimpin dan yang dipimpin. Keduanya ini adalah manusia yang memiliki potensi mengarahkan manusia dengan meningkatkan organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan organisasi tergantung pada kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya pemimpin terhadap manusia, tetapi juga pemimpin terhadap perubahan. Seorang pemimpin tidak hanya mempengaruhi bawahannya saja, tapi juga merupakan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bawahannya. Oleh sebab itu, definisi dan penafsiran kepemimpinan semakin beragam dan dalam perkembangan. Adapun pengertian kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Sullivan dan Dekker pada tahun 1989, mereka menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Adapun tujuan daripada kepemimpinan. Yang pertama, merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Dengan melihat apakah tercapainya tujuan atau tidak, maka seseorang bisa disebut sebagai pemimpin besar atau justru sebagai seorang pecundang. Tujuan selanjutnya dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain atau mempertahankan dan meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Bukan hanya untuk mewujudkan tujuan perusahaan, namun juga memotivasi orang-orang yang berkaitan dengan organisasi dan perusahaan. Artinya, pemimpin harus bisa mendorong pengikut atau bawahan mereka untuk terus termotivasi agar tujuan mereka tercapai. Adapun catatan sejarah dalam perkembangan kepemimpinan. Secara historis terdapat dua pandangan mengenai kepemimpinan dan pemimpin. Yang pertama itu menurut Luthan pada tahun 2006 di halaman bukunya 639. Yang pertama yaitu teori genetik atau genetik teori. Ia menyebutkan bahwa pemimpin dan kepemimpinan ditentukan oleh faktor genetik atau keturunan. Yang kedua yaitu teori karakter atau traits theory, di mana teori ini mencatat pentingnya karakter atau kepribadian bagi seorang pemimpin atau kepemimpinan. Yang ketiga yaitu teori pengaruh lingkungan atau behavioral theory, di mana pemimpin dan kepemimpinan ini ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Benarkah kepemimpinan dan pemimpin semata-mata ditentukan oleh faktor genetik? Tidak sepenuhnya benar. Faktor genetik memang perlu sekali, tetapi yang terpenting adalah bagaimana karakter kepemimpinan dapat hadir dalam sosok individu seorang pemimpin. Selain itu, kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan seseorang juga ditentukan oleh seberapa besar pengalaman dan persentuhannya dengan lingkungan, menurut Patmucci tahun 2010 pada halaman bukunya 279. Oleh karena itu, haruslah dipahami bahwa setiap individu memiliki potensi kepemimpinan yang apabila diasah dan dikembangkan, maka ia akan tampil sebagai sosok pemimpin yang mumpuni di bidangnya. Peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh pemimpin dalam menduduki suatu posisi tertentu, diharapkan bisa berperan untuk mempengaruhi, membimbing, mengevaluasi bawahannya ke arah pencapaian tujuan suatu organisasi. Menurut Nanus, Komaria, dan Sujatno, mengilustrasikan bahwa ada 4 peran penting bagi kepemimpinan yang efektif. Peran penting bagi kepemimpinan efektif yang pertama adalah penentu arah, di mana pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan.
Peran penting selanjutnya bagi kepemimpinan efektif yaitu sebagai agen perubahan, di mana pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan dalam lingkungan global. Dan peran penting kepemimpinan efektif selanjutnya yaitu juru bicara, di mana pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi, dan mengkomunikasikannya. Dan yang terakhir adalah sebagai pelatih, di mana pemimpin harus memberitahu orang lain tentang realitas saat ini, apa visinya, atau mau kemana tujuannya. Gaya kepemimpinan. Secara umum, macam-macam gaya kepemimpinan dibagi 3. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter, di mana gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan diambil dari dirinya secara penuh. Dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya kepemimpinan yang memberikan kewenangan secara luas kepada para bawahannya. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas, di mana pemimpin hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para anggotanya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Mencermati berbagai konsep tentang kepemimpinan, peran kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, maka seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan tanpa memiliki kemampuan mengimplementasikan peran kepemimpinan. Pemimpin mengarahkan pengikutnya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Tujuan suatu organisasi tentunya mengacu pada visi organisasi. Untuk mengarahkannya, pemimpin harus memahami karakteristik pengikut. Setelah memahaminya, maka unsur pimpinan memahami dan menyesuaikan gaya kepemimpinan apa yang cocok bagi setiap pengikut, agar mau mengikuti arahan yang bersumber dari pimpinan. Menjadi agen perubahan merupakan lanjutan dari pimpinan sebagai penentu arah, karena arahan yang diberikan pada pengikut bersumber dari visi. Perubahan merupakan kebutuhan setiap organisasi. Hal ini sejalan dengan visi dan misi masing-masing organisasi, serta dinamika perubahan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk itu, pemimpin yang mau menerima perubahan dapat dikategorikan sebagai pemimpin transformasional atau visioner. Untuk menjadi juru bicara atau pembicara, maka seorang pemimpin sedapat mungkin memiliki kelebihan atau profesional dalam bidangnya, agar dapat menjadi negosiator dengan pihak luar. Untuk menjadi pelatih bagi pengembangan organisasi, maka unsur pimpinan harus memiliki kemampuan membina, memberdayakan setiap pengikut sesuai dengan job yang telah ditentukan, kemudian mengarahkannya ke arah pencapaian visi yang telah dirumuskan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam melaksanakan peran kepemimpinan, baik peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, maupun pelatih untuk meningkatkan kinerja atau semangat kerja bagi pegawai atau pengikut pada sebuah organisasi. Peran tersebut mempunyai pengaruh jika para pemimpin memiliki kemampuan menerapkan gaya kepemimpinan untuk menggerakkan pengikut ke arah pencapaian visi organisasi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan melalui video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap stay home and stay healthy. Bye-bye!